Islam itu terkadang terhijab, terhalang. Islam itu kadang-kadang tertutupi keindahannya, pancarannya, sinarnya, auranya. Kalau batu cincin sternya. Islam itu kadang-kadang tertutup oleh siapa? Oleh kaum muslimin itu sendiri. Kenapa tertutup oleh kaum muslimin itu sendiri? Karena kaum muslimin sendiri itu mungkin dia tidak mengenal Islam. Mungkin dia tidak tahu ajaran Islam. Mungkin dia sama sekali tidak memahami Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb yang telah memberikan anugerah terbaik kepada kita yaitu iman, dan tidak ada yang bisa menyamai harga iman. Bill Gates, Carlos Slim, atau siapapun yang punya Amazon dan sebagainya, harta mereka tidak pernah sepenuh bumi isinya emas. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang kafir jika mereka meninggal dalam keadaan kafir membawa sepenuh bumi emas, agar mereka tukarkan, agar mereka jadikan itu sebagai tebusan dari ancaman Allah yang Allah ancamkan kepada mereka nanti di akhirat, yaitu api neraka yang begitu menyala-nyala. Allah katakan, ma tuqbila min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa law ibtada bih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima walaupun itu sepenuh bumi isinya emas. Quran surat 3, juz 3 ayat 91 pojok kanan bawah. Gitu ya. Kemudian kalau satu bumi kurang, Allah katakan dua bumi. Allah katakan di ayat ke-36 dari surat 5, kata Allah, wa mislahu ma'ah. Sekarang kalau satu bumi kurang, oke, dua bumi kata Allah. Itu pun masih nggak bisa. Wa mislahu ma'ah, kata Allah nggak bisa, Allah terima itu. Makanya syukuri nikmat besar yang Allah hadirkan untuk kita sampai hari ini, yaitu kita mengatakan Rabbunallah, Rabb kita Allah, tsumastaqamu. Tugas kita adalah mari istiqomah. Nah, yang kedua, salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada qudwah, teladan, uswah, seorang yang selalu menginspirasi kita, the inspiring man. Manusia yang tidak akan pernah habis kita menggali kebaikan darinya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang sahabat bagi temannya, bahkan sebagai seorang rasul untuk umatnya. Beliau adalah teladan di dunia juga sebagai pemimpin di akhirat. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, tapi Allah tidak mengerjakan. Allah perintahkan kita salat, apa Allah salat? Enggak. Allah perintahkan kita puasa, apa Allah puasa? Tidak. Allah perintahkan kita berhaji, apa Allah berhaji? Enggak. Allah perintahkan kita berzakat, apa Allah zakat? Enggak. Tapi Allah tatkala memerintahkan kepada kita untuk bersalawat, lihat indahnya ayat ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan berikan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, semua jamaah yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada, pasti ada sesuatu yang berbeda dari Hijrah Fest kali ini. Pasti. Karena kita biasa berkumpul, bergandengan tangan, merapatkan barisan, ya, tertawa bersama, menangis, meneteskan air mata bersama, berpelukan, membangun azam bahwa kita ingin menjadi ambasador. Kita ingin menjadi brand ambasador Islam. Kita telah bertekad, ya Allah, kami ingin menjadi lebih baik. Tapi gitulah, menakjubkannya perkara orang beriman jika didapati suasananya aman, nyaman, damai, tenang, dan itu dia mensyukuri nikmat itu, maka syukurnya baik untuknya. Namun jika keadaan tidak bersahabat, kondisinya tidak seperti biasa, madarat menimpanya, ya, seperti hari ini, maka dia bersabar dan sabarnya baik untuknya, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Baik, hari ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas Ambassador of Islam. Kalimat ini mungkin terlalu tinggi kali, saat enggak? Atau kita ini menjadi agent of Islam, kita menjadi agen dari Islam. Loh,
Kenapa kita jadi agent of Islam? Kenapa kita menjadi agen untuk agama Islam ini? Gini, teman-teman yang dimuliakan Allah, tadi saya sempat mengikuti juga kajian atau bincang santai dengan Bang Jody, Bang Wangki gitu ya, bahwa ada orang yang terakhir Muslim, tapi boleh jadi sepanjang usianya, ya mungkin pribadinya jauh panggang daripada arang, daripada api. Dia mungkin dilahirkan dari keluarga Muslim. Terus kalau dia mau disuruh mempresentasikan, kira-kira apa ya? Terus dia mulai dari mana ya? Islam itu sebenarnya apa sih? Nah, Islam yang indah ini, menurut seorang mujaddid pembaharu di zaman atau di era belakangan ini, atau di abad ini, beliau mengatakan, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terkadang terhijab, terhalang. Islam itu kadang-kadang tertutupi keindahannya, pancarannya, sinarnya, auranya. Kalau batu cincin sternya. Islam itu kadang-kadang tertutup oleh siapa? Oleh kaum muslimin itu sendiri. Kenapa tertutup oleh kaum muslimin itu sendiri? Karena kaum muslimin sendiri itu mungkin dia tidak mengenal Islam. Mungkin dia tidak tahu ajaran Islam. Mungkin dia sama sekali tidak memahami Islam. Sehingga akhirnya Islam itu ya bagi dia mungkin sesuatu yang mengekang, sesuatu yang menjadi beban, sesuatu yang menyulitkannya. Sehingga akhirnya muncul sebuah mindset pemikiran, Islam ini kok ribet ya, repot ya. Menjadi muslim kok saya banyak banget diatur ya. Menjadi muslim kok kayaknya saya nggak leluasa bergerak ya. Menjadi muslim kok kayaknya ini nggak boleh, itu haram, yang ini hukumnya tercela. Kenapa ya? Nah, ini yang harus kita pahami betul, bahwa Anda adalah ambassador of Islam. We are ambassador of Islam. Kenapa kita menjadi dutanya agama Islam ini? Karena mungkin orang-orang di luar Islam itu tidak membaca Al-Quran dan dia tidak telaah as-sunnah, gitu loh. Sebagaimana kita harusnya mentelaah dan kita membaca secara seksama dua pusaka ini. Nah, harusnya kita lah yang membaca, terus bacaan itu berubah menjadi amalan. Lihatlah apa yang terbaik bacalah apa yang terbaik yang kau lihat, kemudian setelah itu amalkanlah apa yang terbaik yang kau baca. Kan seperti itu. Dan ikhlaskanlah amalan yang terbaik yang engkau kerjakan. Itu urut-urutannya. Nah, teman-teman dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan singkat hari ini kita akan bahas sebenarnya kenapa kita harus menjadi ambassador of Islam. Karena satu alasannya mereka tidak pernah membaca Al-Quran, mereka tidak pernah membaca hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus tahu kita ini seperti yang Allah perintahkan, isyhadu bi annana muslimun. Persaksikanlah bahwa kami ini seorang muslim. Jadi perintah untuk menjadi muslim yang pede, muslim yang punya kepribadian, tidak minder, tidak gagap, kemudian tidak malu saat kita berdiskusi dengan mereka, atau saat kita mempertontonkan atau kita menunjukkan, memberikan tayangan yang baik kepada mereka. Kita lah ini seorang muslim. Karena perintah Allah, isyhadu bi annana muslimun, saksikan nih. Kalau bahasa anak sekarangnya, nih gue nih muslim. Gue muslim. Lo mau lihat di mananya gitu. Nah, itulah tadi makanya kenapa kita harus tahu. Ya, baik. Cuma indahnya Islam ini tertutupi oleh paling tidak ada dua hal. Faktor pertama adalah menurut hemat kami adalah al-jahalah, ketidaktahuan, malas, enggan, nggak mau ngaji, sekarang nggak mau baca buku. Oke, nggak mau baca, kan alat untuk mendapatkan hidayah bukan cuma mata, tapi juga bisa telinga, gitu. Allah mengatakan, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Quran surat 17 ayat 36. Gitu. Quran surat Al-Isra atau Bani Israel ayat 36. Jadi artinya, kalau sudah malas membaca, harusnya menggunakan pendengaran. Ya, dengar kajian teman, ya, dengar tausiah, oke, gitu loh. Harusnya menjadi umat yang memaksimalkan perangkat-perangkat yang Allah sediakan untuk kita maksimalkan agar hidayah itu masuk kepada kita. Gitu ya. Nah, oke. Kita malas baca sekarang. Saatnya kita mendengar. Nah, ini momentumnya sekarang. Baik, bagaimana Islam itu indah, bagaimana Islam itu nyaman, bagaimana Islam itu adalah agama yang baik, agama yang Allah ridhai. Harusnya kita tahu bahwa Islam itu dengan semua dengan semua ajaran yang begitu banyak, katanya Al-Quran saja 6.000-an ayat, hadis aja jutaan jumlahnya. Ya, kalau digabung antara
6 kitab hadis, kan masih ada 9 atau 3 lainnya. Digabung, belum lagi ada yang kitab-kitab yang lainnya begitu. Maka Anda katakan, yuk sama-sama kita ketahui Islam itu apa sih ajarannya? Yang pertama, al-Islam aqidah jauharuhat tauhid. Islam ini esensi, Islam ini adalah mengajarkan akidah, keyakinan, ajaran. Wah, kalau yang lain mengatakan, Anda juga punya ajaran, Anda punya keyakinan, tapi jauharuha, esensinya tauhid. Kita harus berani nih. Kita harus tahu dulu. Tahu dan kemudian baru berani. Karena kadang ada ungkapan orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak punya apa-apa, mustahil dia bisa memberi apa-apa. Apakah harus jadi ustadz dulu untuk bisa mendakwakan Islam? Enggak juga. Yang penting Anda tahu dulu, ini Islam agama yang Anda yakini kebenarannya, sehingga Anda tidak malu, nggak minder, nggak gagap, nggak gugup, nggak balik badan, nggak muntaber. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita, gitu lah. Kalau diajak ngobrol atau diajak diskusi, aduh, ya muntaber dia, mundur tanpa berita. Jangan seperti itu. Bagaimana? Jadi ajaran Islam itu yang pertama adalah yakini bahwa ini akidah. Ajarannya adalah akidah. Akidah yang menyatakan bahwa Rabbunallah, Rabb kita Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah yang esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Ya, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada sekutu yang pantas baginya. Maka ya, dialah satu-satunya, wal wahid, dialah satu-satunya, al-farid, satu-satunya, sendiri Allah, ya. Dan ajaran kita inilah yang disebut dengan ajaran tauhid. Dari mana? Dari sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Dari Rasul pertama Nuh alaihissalam sampai Rasul terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakini dulu. Makanya tatkala Allah membantah tentang konsep ketuhanan Isa, Allah kasih dengan dengan satu redaksi yang sangat mudah sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kana ya'kulani at-ta'am." Isa dan bundanya, Isa dan Maryam itu makan. Udah selesai gitu. Loh kok gitu Ustaz? Iya. Berarti dia tidak pantas untuk ditauhidkan. Kenapa tidak pantas untuk ditauhidkan? Gini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah yang dimuliakan Allah, yang namanya Tuhan, dia layak jadi Tuhan paling tidak memiliki dua hal besar. Dua hal besar dia miliki. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Tuhan tidak menerima investasi. Kalau ada Tuhan terima investasi, maka kebebasannya, free will-nya pasti terbelenggu dia. Oh, tergantung bagaimana investor. Betul kan? Karena Tuhan yang satu ini tidak pernah menerima investasi, justru dia yang mengatakan Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi maha mengurus urusannya sendiri. Nggak ada yang pernah berbuat baik kepada Tuhan. Tuhan pernah misalkan mendapatkan apa sedekah dari kita, nggak ada. Tuhan nggak pernah dapetin sedekah dari kita. Adapun sedekah, kurban yang kita sembelih, yang kita persembahkan, tidak sampai dagingnya, tidak sampai darahnya, tidak sampai rupiahnya, tidak sampai dolarnya, tidak sampai rialnya, tidak sampai dinarnya, tidak sampai dirhamnya, tidak sampai emasnya, dan juga tidak sampai perak. Yang sampai kepada Allah, yang sampai kepada Tuhan adalah takwanya. Sebesar apa rasa pengorbananmu kepadanya, sebesar apa keikhlasanmu kepadanya. Itulah di sana Anda tahu bahwa Tuhan yang satu ini bukan cuma sekedar mengajarkan bagaimana keyakinan, tapi keyakinan yang benar. Ya, makanya al-Islam huwal aqidah. Islam itu adalah akidah. Jauharuha, esensi dari akidah itu adalah apa? At-tauhid. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ifradullah bima huwa khassun bihi, mengesahkan Allah dalam perkara-perkara yang memang menjadi dominasi Allah semata. Apa itu? Mencipta. Punya Allah. Ya, kemudian mengatur. Allah yang berkehendak. Kemudian Allah mengurus. Allah yang mampu satu-satunya. Bahkan Allah yang memberi rezeki dan mengatur setiap makhluknya. Tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang salah, tanpa ada yang tertukar. Ini dia. Bahkan Allah sendiri yang menghancurkan, mampu. Ini baru Tuhan. Tatkala dia mengatakan, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku mampu menghapuskan semua dosa hamba-hambaku. Dia tidak perlu hancur. Dia tidak perlu terluka. Dia tidak perlu mati. Inilah Tuhan yang hebat. Inilah Tuhan yang maha perkasa.
inilah Tuhan yang maha agung, inilah Tuhan yang paling keren, paling the best. Maka Allah katakan, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang pantas disembah melainkan Allah. Tapi jangan diartikan no God, ya, but God. Itu salah. There is no God but Allah. Di sana tidak ada Tuhan, betul, yang pantas disembah. Bukan tidak ada secara keberadaan. Kalau secara keberadaan ada yang menyembah pohon, menyembah batu, menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan. Tapi yang perlu di garis bawahi, dikasih underline dan bold itu adalah there is no God but Allah. Memang tidak ada Tuhan, tapi tidak ada secara kepatutan dan kepantasan untuk disembah but Allah, kecuali Allah.